Halo seluruh pecinta sepak bola Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat datang di acara penghargaan APPI Indonesia 11 Footballers of the Year untuk musim kompetisi tahun 2022-2023. Nah, mungkin semua orang nih, pecinta sepak bola, pelatih, pemain, bahkan kita tahu APPI Indonesia 11 itu apa. Tapi buat orang-orang yang baru nonton, nah coba bisa dijelaskan, apa itu APPI Indonesia 11 ya? APPI Indonesia 11 itu adalah ajang apresiasi APPI untuk pesepak bola profesional di Liga 1 atas kerja keras mereka di lapangan. Jadi udah sepanjang musim ini main bagus, berjuang keras untuk klubnya masing-masing ya kan. Jadi kita kasih apresiasi di akhir musim. Dan ini gelarnya itu ada best-best gitu. Per posisi ada, dari goalkeeper, midfielder, ada defender, ada striker, ada juga pemain muda terbaik, ada fans football favorit juga. Jadi ini bener-bener penghargaan apresiasi yang diberikan untuk para pemain sepak bola di Indonesia. Wow, berarti bakal banyak award ya yang diterima oleh pemain bola di Indonesia. Jadi APPI Indonesia 11 ini merupakan ajang penghargaan dari, oleh, dan untuk para pesepak bola Indonesia. Bener, ini udah diadakan yang ketiga kalinya nih kali ini. Jadi emang udah dari tahun lalunya lagi. Nah sekarang secara konsisten APPI bikin apresiasi kayak gini biar makin semangat lagi mainnya, Pip. Betul, ini biar lebih jelas lagi teman-teman. Untuk itu mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Presiden Jokowi. Bukan. Presiden APPI. Presiden APPI, ini Komite Eksekutif APPI. Yes. Andritani Ardiasa. Indonesia 11 merupakan ajang tahunan APPI yang telah dimulai sejak tahun 2017. Awal mula program ini bernama APPI Awards. Kemudian berganti nama menjadi Indonesia 11 sejak tahun 2019. Setelah selesai dengan Footballer of the Month dengan kategori Best Footballer, Favorit Footballer, dan Best 11, kali ini diakhiri dengan ajang penghargaan tahunan Footballer of the Year yang tertinggi menjadi 7 kategori. Program yang melibatkan pesepak bola itu sendiri dipilih langsung oleh mereka untuk menentukan siapa yang terbaik dalam kompetisi BRI Liga 1 tahun 2022-2023. Sebentar lagi kami akan umumkan siapa-siapa saja yang akan menerima penghargaan APPI Indonesia 11 2022-2023. Mereka lah yang terpilih, terbaik di antara yang terbaik, yang telah menunjukkan permainan terbaik selama satu musim kompetisi dari, untuk, dan oleh pesepak bola Indonesia. Siap, Cap! Siap laksanakan! Siap! Terima kasih buat Andritani ya, udah menyambut kita semua. Tapi ini sekalian pengen ngejelasin lagi nih. Jadi, ajang penghargaan Indonesia 11 adalah program puncak dari pemilihan Footballers of the Month yang memang dilakukan setiap bulannya. Jadi memang ada apresiasi tiap bulan dari APPI. Betul, dan di mana pemenang di setiap kategori ini itu sudah dipilih berdasarkan kualifikasinya. Nah, siapa yang milih? Jadi yang milih itu kalau buat busana Ivan Gunawan, ada suara Anang Hermansyah. Main bolanya. Oh, main bolanya. Main bolanya. Itu bukan salah acara itu. Jadi pemain-pemain yang dipilih, pemenangnya itu dipilih berdasarkan dari kapten yang berlaga di Liga 1. Oh, jadi kapten tiap klub ya? Betul. Itu mewakili klub-klubnya untuk menentukan suaranya. Nah, tapi kan kita masih bingung formatnya. Betul. Gimana cara format pemilihannya nih dari Footballers of the Year tahun ini? Langsung aja kita tanya sama CEO APPI kali ya. Ya. Silakan, Mas Muhammad Hardika Aji. APPI Indonesia 11 tahun 2002-2003 untuk Footballer of the Year kami dengan metode yang sama menggunakan kartu pemilihan yang di tahun ini kami memiliki 45 nominasi yang dipilih oleh seluruh pesepak bola bermain di Liga 1. Total ada 455 pesepak bola tahun ini memilih pemain sepak bola terbaik di setiap kategorinya. Dan yang berbeda tahun ini ialah untuk kategori Footballer of the Year, para pesepak bola memilih secara bebas tanpa ada nominasi, sehingga mereka memiliki kebebasan untuk menentukan siapa yang terbaik di tahun ini. Dan yang berbeda tahun ini ialah para nominasi kami berikan kepada para pemilih atau para pemain berdasarkan dengan statistik yang kami peroleh dari perusahaan statistik yang bekerja dengan APPI. Dan kami berikan juga data-data tersebut melalui scan barcode ada di kartu vote ini, dan para pesepak bola dapat men-scan-nya dan melihat statistiknya secara detail untuk nominasi-nominasi yang tertera di situ, sehingga dapat menentukan secara objektif berdasarkan statistik yang ada. Untuk tahun ini ada 455 pesepak bola yang memilih dari 18 klub di Liga 1. Jadi APPI mengunjungi ke 18 klub di Liga 1 untuk mereka dapat memilih melalui langsung di kartu ini. Dan selamat untuk para pemenang, semoga sukses selalu ke depannya. Semoga tahun depan sepak bola juga semakin baik-baik saja karena begitu banyak dinamika yang terjadi tahun ini.
Semoga tahun depan tidak begitu banyak dinamika yang terjadi dan sukses selalu buat para pemenang dan seluruh para pemain yang ada di Indonesia, dan salam profesionalitas, bravo untuk sepak bola Indonesia. Terima kasih Mas Aji selaku CEO APPI. Nah, bener banget seperti yang dibilang sama Mas Aji tadi, bahwa penghargaan Indonesia 11 itu dibagi dalam beberapa kategori ya. Apa aja tuh? Ada best goalkeeper, ada best defender, best midfielder, dan best forward. Nah, itu kan pasti banyak pialanya. Nah, ini dia. Kalau mau ngelihat pialanya udah ada di belakang kita. Ini dia. Iya. Ini teaser pialanya ya. Iya. Gitu. Yang mana piala ini? Ini banyak. Nah, cuma ini ada yang gede, ini Ballon d'Or-nya aja. Oh, ini ntar nih. Cristiano Ronaldo sama Messi nggak bakal dapet ini aja. Nggak bakal megang versi kayunya. Iya. Best Footballers of the Year. Karena dia nggak main di Liga Indonesia. Nah, bener. Gitu dia. Cuma ini ada yang beda nih. Ini kok agak lebih panjang dari yang ini nih, Jar. Apa nih bedanya? Nah. Apa senimannya lebih rajin kan? Enggak, karena pastinya ada beda ininya, kategorinya. Oh iya. Kalau ini kan per posisi. Ada goalkeeper, midfielder, ada defender, ada striker gitu. Nah, kalau yang agak lebih tinggi ini spesial kita apresiasi untuk pemain muda terbaik. Wih. Best young footballer. Iya, Masa depan tim nasional. Betul. Kalau media mainstream bilang Mbappe-nya Indonesia. Kalau striker. Kalau striker. Atau Gvardiol-nya Indonesia. Ada banyak lah. Ini juga satu lagi, ini untuk fan favorite footballer. Nah, itu dia. Jadi kita juga mengapresiasi orang-orang alias kita supporter bola nih sebagai fans bola Indonesia bisa nge-vote juga di websitenya APPI. Jadi mereka udah ngasih suara pemain jagoan mereka nih diganjar juga nih sama piala kayak gini. Betul. Tapi ini sih sebenarnya yang paling prestisius menurut gue. Benar. Karena best footballers of the year gitu. Maksud gue piala Messi sama Ronaldo masih kurang. Lemari Kurang. trofinya kalau nggak ada ini gitu. Bener. Nah, itu bahkan dia. Messi sama Ronaldo di lemarinya nggak ada asbak-asbak Bali. Nggak ada, adanya ini lebih otentik. Itu dia. Dan juga selain itu, kita juga akan menobatkan 11 pesepak bola terbaik di Indonesia di musim ini dengan formasi 4-3-3. Kipernya ketinggalan. 1-4-3-3. Nah, sebelum kita ngomongin soal best-bestnya, kita mau ngucapin selamat dulu buat PSM Makassar yang berhasil menjadi juara Liga 1 di musim ini. Ewako kata mereka ya. Ewako. Jadi ini pas banget nih, kita dari juara tahun lalu sama juara musim ini. Nah, itu dia. Tapi kita juga mau tahu siapa yang menjadi juara sebagai best goalkeeper pada tahun ini. Itu dia. Karena ada penghitungannya nih, ada indikatornya. Dilihatnya ini, nominasi awalnya ya, kita lihat statistik penyelamatan yang berhasil dilakukan, terus clean sheet dari seluruh pertandingan, dan juga overall penampilan
para penjaga gawang di setiap game yang dia mainin. Oh, iya. Jadi udah disaring-saring, udah dikurasi dan diteliti sama PPP dan timnya. Betul, berarti gue tahu Jer, kiper mana yang sering clean sheet. Siapa tuh? Kiper yang nggak main. Dia nggak kebobolan. Iya bener-bener. Tapi kan ada penampilan. Betul. Jumlah penampilan itu penting banget. Nah langsung aja kita bacain ya. Nominasi Best Goalkeeper Indonesia 11 2022-2023 adalah Reza Arya Pratama, PSM Makassar. Andri Tani Ardiasa, Persija Jakarta. Randy Oscario, Madura United. Angga Saputro, Borneo FC. Teja Pakualam, Persib Bandung. Dan Best Goalkeeper Indonesia 11 pilihan dari para pesepak bola adalah Reza Arya Pratama dari klub PSM Makassar. Selamat. Ini memang jadi klub yang jarang kebobolan, Jen. Wah. Jumlah gol kebobolannya sedikit. Wah mantap. Nah, dan selain Reza Arya Pratama ini jago mengamankan gawang, dia juga jago mengamankan perekonomian keluarganya. Iya, karena kan pasti gajinya gede Itu sekarang, dia. value-nya naik. Makin meningkat. Iya. Selamat ya. Selamat. Halo, terima kasih teman-teman yang telah memvote saya dan sampai ketemu untuk musim depan. Semoga jauh lebih baik lagi. Ewaku. Attack wins you games, defense wins you title. Jadi serangan itu biasanya memenangkan pertandingan, Betul. tapi pertahanan itu yang memenangkan trofi, memenangkan gelar gitu biasanya. Iya, dan dalam sepak bola memang lini belakang yang solid itu menjadi kunci utama buat memenangkan pertandingan, Jen. Nah, itu dia. Karena kita lihat Beckenbauer di situ, ada Charles Puyol, siapa lagi, itu back luar. Suruh mikir. Tapi biasanya kalau tim yang juara itu lini pertahanannya kokoh. Bener. Itu pasti ada nama-nama yang menjadi andalan gitu kan. Betul dia. Itu dia kalau misalkan kokoh di belakang, ya kalau Johan Cruyff bilang, Jer, serangan pertama itu datangnya dari belakang. Akrab banget sama dia. Gue nggak tahu bilangnya kapan. tapi memang back kunci kesuksesan sebuah tim untuk menjadi pemenang. Nah, itu dia. Makanya langsung aja kita akan bacakan dan mengapresiasi dari nominasi Best Defender Indonesia 11 2022-2023. Risto Mitrevski, Dewa United. Renan Alves, Barito Putra. Yuran Fernandes, PSM Makassar. Leo Lelis, Persebaya Surabaya. Andre Kudela, Persija Jakarta. Agung Manan, PSM Makassar. Rizky Rido, Persebaya Surabaya. Anderson Sales, Bayangkara FC. Edo Febriansyah, Rans Nusantara. Yance Sayuri, PSM Makassar. Bagas Kava, Barito Putra. Fredian Wahyu, PSIS Semarang. Yusuf Meilana, Persik Kediri. Hen Herdiana, Persib Bandung. Dan Best Defender Indonesia 11 pilihan dari para pesepak bola adalah Yance Sayuri dari klub PSM Makassar. Selamat Yance Sayuri, karena ini gue ngidolain banget Yance Sayuri. Dia selain bisa mempertahankan lini belakang, dia juga bisa mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI. Merdeka! Halo teman-teman, terima kasih karena telah mendukung saya, telah memilih saya sebagai Best Defender dengan Best 11. Semoga kedepannya lebih baik dan semoga sampai bertemu di musim yang akan datang. Ewako. Dan kategori berikutnya adalah posisi yang dianggap sangat penting atau menjadi roh di pertandingan. Wow. Nah, itu dia bisa menjadi regista, bisa menjadi tikertista,
Box to Jadi box. holding, box to box. Jadi dia Double pivot. Double pivot. Oh, istilah semua keluar. Biar kelihatan pinter. Jadi dia kalau gue bilang ini sebagai midfield itu roh yang gentayangan. Nah, Bisa gentayangan melakukan penyerangan, bisa gentayangan melakukan defense yang sangat baik. Makanya ini posisi yang penting. iya. Tadi pertahanan sama defense bedanya apa nih? Pertahanan sama defense. Pertahanan menyerang harusnya kan. Iya benar. Tapi ya gitu lah intinya ya. Jadi adalah ini pemain yang bisa posisinya itu di mana-mana. Jadi kita juga kalau tengah itu bisa yang cenderung bertahan, cenderung menyerang. Tapi satu lini nih. Yang jelas kualitas tekniknya pasti bagus. Ya kan? Visi permainan pasti jelas. Nah, itu dia. Kita akan segera bacain kategori Best Midfielder Terbaik Indonesia 11 2022 atau 2023. Nominasinya adalah Rico Simanjuntak, Persija Jakarta. Rizky Pora, Barito Putra, Yakob Sayuri, PSM Makassar. Stefano Lillipali, Borneo FC, Rio Matsumura, Persis Solo. Matias Mir, Bayangkara FC, Ezekiel Vidal, Persita Tangerang. William Pluim, PSM Makassar, Renan Da Silva, Persik Kediri. Eber Besa, Bali United, Jonathan Bustos, Borneo FC. Alexis Mesidoro, Persis Solo, Z Valente, PSS Sleman dan Persebaya Surabaya. Dan the best midfielder Indonesia 11 pilihan dari para pesepak bola adalah William Pluim dari PSM Makassar. Wako. Yeay. Selamat William Yes. Pluim. Congratulations. Congratulations. Oh iya. Menir. Menir. Ini selain kokoh berkarisma di lini tengah ya, tapi walaupun dia bisa mengatur serangan, mengatur bertahan, Iya, tapi atur gue yakin- tempo. atur tempo. Tapi gue yakin dia belum bisa mengatur keuangan. Karena keuangannya diatur sama istrinya. Dan kategori yang keempat ini adalah kategori penyerang atau forward terbaik. Nah, ini adalah pemain-pemain yang bikin lawan ketar-ketir, takut kebobolan. Dia tuh yang paling banyak penggemarnya juga, Jer. Banyak fansnya karena dia menggolin mulu. Iya, jadi kalau di mana-mana ya kita lihat hasil pertandingan di live score, kita lihat hasil postingan-postingan itu namanya di mana-mana. Ibaratnya kalau di band ini frontman-nya, frontliner di Cakep, depan gitu ya, cakep. yang menjadi ujung tombak dari klubnya masing-masing. Nah, kan sebenarnya ada banyak dong penyerang, ada banyak forward, Iya, nggak cuma striker number 9, ada juga wing, flank. mungkin pakai false 9. Bisa jadi. Dan lain bisa sebagainya. jadi. Nah, ini ada banyak juga bermain di berbagai klub juga di Indonesia, di Liga 1 ya terutama ya. Nah, ini adalah nominasi beberapa yang terbaik di musim ini. Oke, kita langsung aja ya. Inilah dia nominasi Best Forward Indonesia 11 2022-2023. Lulinya, Madura United. Ciro Alves, Persib Bandung. Sho Yamamoto, Persebaya Surabaya. David Da Silva, Persib Bandung. Mateus Pato, Borneo FC. Ilya Spasojevic, Bali United. Ramadan Sananta, PSM Makassar. Ramiro Vergonzi, Persita Tangerang. Karim Rossi, Dewa United. Dimas Derajat, Persikabo 1973. Privat Embarga, Bali United. Dan pemenang dari kategori Best Forward pilihan dari para pesepak bola adalah David Da Silva dari Persib Bandung. Luar biasa. Memang Bandung selain punya banyak tempat wisata, Bandung juga punya striker-striker tajam. Nah, Weh. luar biasa. Gacor banget ya. Yeah, thank you for all players to vote me as the best forward PPI Indonesia 11.
for this season. Thank you so much. I hope for the next season, all guys giving the best for also compete and give the best for all the teams. Okay, thank you so much. Dan kategori ini juga sangat ditunggu-tunggu karena Iya. ini adalah Best Young Footballer. Nah, ini wonderkid Indonesia nih. Bener. Ini Mario Götze-nya Indonesia nih. Emang dia wonderkid? Wonderkid dulu. Tapi gagal. Langsung cedera. Tapi ini enggak. Iya. Ini bener-bener mudah-mudahan jangka panjang dilirik sama tim-tim yang luar negeri. gitu. Yang striker bisa setajam Haaland. Iya. Yang gelandang seperti Musiala di Dortmund. Wah. Yang back bisa kayak siapa bagus ya? Gvardiol. Gvardiol bagus Kroasia. Yang kiper Yang kiper bisa kayak Oki Rengga. Donnarumma. Iya, Donnarumma. Oke, Rengga udah agak tua ya. Donnarumma. Iya. Ya, dan sekarang kita akan bacain kategori dari APP Indonesia 11 khusus para pemain muda yang diberikan untuk pesepak bola di bawah 23 tahun. Under 23. Nah ini Golden Boy lah ibaratnya yang biasa kita tahu ya. Nah mereka masuk nominasi ini masih muda tapi menjadi andalan bagi timnya. Bahkan kita bisa lihat dari kontribusinya dari jadi pemain inti atau starting 11 sampai dia mencetak assist, mencetak gol dan juga bagus. Kalau misalnya defense pasti ada ball recovery, ada tackle, ada intercept. Banyak lah pokoknya. Jadi kita akan bacain nominasi Best Young Footballers Indonesia 11 2022-2023. Ramadan Sananta, PSM Makassar. Rizky Rido, Persebaya Surabaya. Bagas Kava, Barito Putra. M. Ferrari, Persija Jakarta. Fahreza Sudin, Persita Tangerang. Dan the Best Young Footballers Indonesia 11 2022-2023 pilihan dari para pesepak bola adalah Ramadan Sananta dari PSM Makassar. Selamat Ramadan Sananta. Ini kan biasanya tuh pemain muda tuh emang lagi dilirik banget. Mudah-mudahan seperti yang gue doain tadi, jangka panjang Jir. Jangan kena pergaulan malam aja. Sama kalau ada iklan kopi, iklan apa, jangan diambil dulu. Iya, fokus main bola dulu. Fokus main bola. Boleh asal bisa fokus. Boleh. Itu dia. Ini Jangan kemenangan. jadi selebgram mendadak. Pokoknya kita doain Yes. Ramadan Sananta makin top. Itu dia. Ini berkah ya. Ramadan Samanta menangnya di bulan Ramadan. Makasih ya buat teman-teman semua sudah memilih saya sebagai Young Footballer Indonesia. Kategori berikutnya ini bukan dipilih oleh pemain ataupun panelis. Jadi siapa dong? Kategori ini dipilihnya nih oleh kalian, para pecinta sepak bola Indonesia. Wih, luar biasa. Yang mungkin lagi nonton juga di sini ya. Yang jelas, kategori fans favorite footballer ini dilakuin sama fans bola Indonesia melalui website www.appi-online.com. Jadi ngeluarin effort ya untuk mendukung pemain kesayangannya, pemain favoritnya. Jadi luar biasa, kita apresiasi juga, makasih untuk para fans yang lagi nonton sekarang juga, yang juga udah voting juga. Makanya APPI bikin juga nih sebuah kategori untuk mengapresiasi para fans dan juga para pemain yang udah difavoritin sama para fans. Inilah dia nominasi Fans Favorite Footballers Indonesia 11 2022-2023. William Poem, PSM Makassar. David Da Silva, Persib Bandung. Mateus Pato, Borneo FC. Rico Simanjuntak, Persija Jakarta. Z. Valente, Persebaya Surabaya. Alexis Mesidoro, Persis Solo. Pemenang dari Fans Favorite Footballers Indonesia 11 2022-2023 pilihan dari para fans sepak bola Indonesia. Dan pemenang Fans Favorite Footballers Indonesia 11 2022-2023 adalah Z. Valente dari Persebaya Surabaya. Hello fans,
Zevalente, pemain Persebaya. Terima kasih banyak untuk Bonek, Bonita, dan semua penggemar sepak bola Indonesia telah memilih saya sebagai pemain sepak bola favorit tahun ini. Saya sangat berterima kasih atas cita kalian untuk saya. Sampai jumpa musim depan. Salam satu nyali, Wani. Kali ini tidak ada nominasi yang kita bacakan, karena penghargaan ini tidak masuk dalam kategori manapun. Karena mereka sudah menjadi juara di hati kita semua, dan kita memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi mereka yang telah tiada. Kita telah kehilangan pemain muda kita. Kita kehilangan Faizan, Rizky Ramadan, Christina Kaisiri, Rio Anjar Maulana. Dan juga di tahun ini kita kehilangan pelatih Benny Dolo, Suimindi Harja, dan Ponirin Meka. Dan juga di tanggal 1 Oktober 2022, hari yang pastinya tidak akan kita lupakan, hari kelam untuk sepak bola Indonesia, di mana 135 nyawa, bahkan mungkin lebih, menjadi korban, dan ratusan jiwa lainnya masih menyimpan trauma mendalam sampai hari ini. Dan semoga mereka diterima di sisinya, karena mereka telah dan akan selalu terkenang di hati kita semua. Salam satu jiwa. Wes. Udah kayak Messi nih kayak begini nih. Udah kayak Ronaldo megang-megang gini. Jangan salah, Messi, Ronaldo nggak pernah megang piala ini. Bahkan Karim Benzema, bahkan legenda Zidane udah pensiun, dia aja berharap bisa menyentuh piala ini. Tapi nggak bisa. Karena harus main di Indonesia. Iya, betul. Dan juga harus main bagus di Indonesia. Karena kan ya sebenarnya cukup sulit ya dengan level kompetisi yang begitu tinggi untuk bisa membuktikan kapasitas kualitas untuk jadi yang terbaik. Karena saingannya banyak, Pip. Betul. Pemain bagusnya banyak, tapi ini yang terbaik di musim ini. Jadi klasifikasinya apa aja nih biar dapat penghargaan ini? Nah, ada indikatornya pastinya untuk permainan individu, bagaimana dia punya statistik yang menawan, dan juga kontribusinya untuk tim. Gimana dia bisa bawa timnya untuk berprestasi, untuk peringkatnya bagus, untuk bisa meraih kemenangan demi kemenangan. Nah, itu yang diukur. Tapi ini kan tahun ini bakal kita kasih tahu pemenangnya. Udah ada yang pernah dapat ini? Udah pernah. Tapi kalau kita flashback ke tahun lalu, yang dapat adalah Taisei Marukawa dari Persebaya. Udah jelas dong kualitasnya kan, ngacak-ngacak, pertahanan lawan, ngasih asis, ya kan, cetak gol juga. Itu sangat pantas menurut gue. Nah, kalau sekarang nih kita harus cari tahu pemenangnya siapa. Nah, tapi ini beda gak cara pemilihannya nih sama nominasi yang lain? Nah, sebenarnya kalau Ballon d'Or itu kan yang milih jurnalis, kapten-kapten timnas, ya kan. Nah, kalau mekanisme Best Footballers of the Year, ini yang milih itu adalah para pemain secara langsung. Jadi voting. Jadi sebenarnya ibaratnya yang menangin ini itu disepakati oleh suara mayoritas gitu loh. Adil, seadil. Adil harusnya. Untuk itu kita langsung aja nih akan bacain pemenang dari kategori Best Footballer of the Year untuk musim 2022-2023 adalah William Pluim dari PSM Makassar. Selamat. Hello, I'm William Pluim. I want to thank all the fans, all the players who voted for me, coaches, I don't know whoever voted. I want to thank you for the trophies. Hope to see you next year again and make a nice season again. Thank you. Ada pesan khusus buat Bang William Pluim. Ini jangan lupa ditaruh di ruang tamu nih. Jadi kalau ada tamu yang datang pamerin. Nih, gue pemain terbaik. Nah, atau kalau misalnya lagi ada buka puasa bersama sama teman-teman lu dibawa juga. Karena biasanya itu kan saatnya untuk menunjukkan. Pamer. Iya, bilangnya live update. Betul. Padahal ingin menunjukkan sesuatu. Itu dia. Selamat sekali lagi untuk William Pluim.
Dan sekarang saatnya kita masuk ke kategori Best 11. 11 pemain dengan follower terbanyak. Bukan ya? Bukan prestasi juga. Follower mah pasti banyak. Main bola. Yang dikit kan lu. Ya itu dia. Jadi 11 pesepak bola terbaik hasil pilihan dari seluruh pesepak bola yang bermain di Liga 1. Jadi ini udah kesepakatan massal juga nih. Betul. Karena yang dipilih menjadi Best 11 ini, inilah mereka yang terbaik dari setiap posisi masing-masing. Berdasarkan vote yang tadi lu bilang dari yang dilakukan oleh para pemain. Ya, jadi kita langsung bacain aja. Inilah dia Best 11 APPI Indonesia 11 Footballers of the Year tahun 2022-2023 dengan formasi 1-4-3-3. Goalkeeper Reza Arya Pratama dari PSM Makassar. Center back Yuran Fernandes dari PSM Makassar. Rizky Rido dari Persebaya Surabaya. Fullback Yance Sayuri dari PSM Makassar. Edo Febriansyah dari Rans Nusantara. Midfielders William Ploy dari PSM Makassar. Z Valente dari Persibaya Surabaya. Stefano Lillipali dari Borneo FC. Forward Ramadan Sananta dari PSM Makassar. David Da Silva dari Persib Bandung. Mateus Pato dari Borneo FC. Thank you for fellow footballers in Indonesia to vote me as the best 11 of APPI Indonesia for this season. I hope this will be getting better next season. I want to say thank you all the players vote on me for this award. Thank you guys. Terima kasih teman-teman untuk voting dan sampai ketemu tahun depan. Terima kasih kepada teman-teman sepak bola Indonesia yang telah memilih saya sebagai Best 11 APPI Indonesia di musim ini. Semoga musim depan lebih baik. Amin. Congratulations, many people vote for me. I'm lucky. Thank you, okay? Thank you again for the best 11 of the season. Also, thank you so much. Terima kasih buat seluruh pemain Indonesia yang telah memilih saya jadi Best 11 Player of the Year pada tahun ini. Semoga penghargaan ini menjadikan saya jadi lebih baik lagi dan mungkin sukses lagi buat saya ke depan. Selain dukungan kita untuk Kanjuruhan, terutama untuk korban ya, kita harus tetap bersemangat ya, tidak pernah padam untuk menyuarakan untuk korban Kanjuruhan. Ini juga ada bentuk dukungan dari APPI yang berkolaborasi sama para pemain sepak bola profesional yang tergabung dalam APPI untuk membuat bisa bilang merchandise yang kita pakai. Ini keren banget yang lu pakai, Beb. Keren ini Bang Haji Ismet Sofyan. Nah, kenapa lu pakai ini? Karena melambangkan kerja keras dan melambangkan kesetiaan. Wih, dedikasi tinggi. Dedikasi tinggi. Konsistensi. Betul. Jadi berapa belas tahun gitu ya, berarti main di level tertinggi tetap setia sama Persija Jakarta. Dan kalau kalian aja bisa beli kaos band buat support, ini idola loh. Gua jujur, gua pakai kaos ini Jer, gua langsung berasa deket lagi sama Haji Ismet Sofyan. Astaga. Langsung merasa lagi ada di samping gua. Jadi back tengahnya Persija dong. Enggak, gua kadang ke depan jadi Mas BP. Iya, dan ini juga nggak kalah keren yang gua pakai. Boa Solosa, Kakak Boci. Ini salah satu simbol di depan Indonesia, luar biasa kan? Berkali-kali juara liga. Top skor juga. Dan dia mengacak-acak pertahanan Uruguay. Selevelan Piala Dunia, menjebol Juan Castillo. Wah, jadi luar biasa banget. Ini levelnya sama kayak Miroslav Klose. Iya. Kan jebol Uruguay itu kan. Main Argentina juga. Iya. Selevel kakak. Nah, itu dia. Jadi ini legend banget. Bisa didapatkan di Instagramnya By The Player. Jadi ada beberapa pemain yang akan kolaborasi, ada Ismet Sofyan, ada Boa Solosa, ada juga Ramdhanil Saluhu, dan nantinya beberapa pemain lain juga akan join ya untuk bikin merchandise. Jadi langsung dicek dan dipesan di @bytheplayer. Selamat untuk para pemenang, kalian yang terbaik dari yang terbaik. Terima kasih untuk seluruh pesepak bola Liga 1 yang telah turut memilih. Momen ini menunjukkan bahwa solidaritas dan kebersamaan kita sesama dapat mewujudkan hal yang luar biasa. Kami masih butuh partisipasi dan kekompakan kalian untuk pengembangan program ini ke depannya. Mari kita beristirahat sejenak dan sampai jumpa di kompetisi musim depan. Salam solidaritas. Terima kasih buat
Ahmad Jufrianto selaku Wakil Presiden dari APPI. Ya Bang Jupe, oh udah lama ngamen bola bareng nih kita. Yoi, terima kasih Bang Jupe, dan sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat untuk seluruh sepak bola Indonesia. Dan kita juga berharap nih ajang penghargaan ini ya, bisa jadi motivasi tersendiri untuk para pesepak bola Indonesia, bisa memberikan yang terbaik bagi klubnya dan juga bagi dirinya sendiri juga, dan juga bagi sepak bola Indonesia. Apalagi harapan lu, Pip? Harapan gua biar sepak bola Indonesia makin lebih maju, dan tentunya kalau yang belum digaji secepatnya ya. Itu dia. Dan juga mungkin kalau yang motivasi berprestasinya itu kenaikan harga, kenaikan gaji, jadi makin semangat, pastinya makin naik juga, itu dia, semangatnya makin naik. Yang happy karena bukan cuma dia tapi keluarganya juga. Betul. Gitu. Itu dia. Untuk itu saya Jerry Arvino, saya Afif Safi. Sampai jumpa di penghargaan APPI Indonesia 11 berikutnya. Sama kita lagi nggak nih? Sama kita lagi, amin. Amin. Dadah.